Tidak hanya dia ini sesungguhnya radikal, sesungguhnya mereka yang teroris sebenarnya itu. Ya, karena ini telah menghancurkan, ya, mereka itu bisnisnya sumber daya alam. Ini milik rakyat, sumber daya alam itu telah dikuasai mereka, telah dieksploitasi, telah dirampok. Ini adalah tindakan teroris yang paling kejam sesungguhnya dibanding teroris yang membunuh. Karena ini bisa memiskinkan dan bisa membunuh. Banyak saudara-saudara kita tidak mampu, dia bunuh diri. Banyak saudara kita tidak mampu berobat kemudian mati. Jadi masih ada peluang bagi Pak Jokowi ini sesungguhnya kalau dia bertobat. Karena dia iklannya itu adalah Khalifah Umar bin Khattab, dia itu menggandrungi, Bang. Ya, maka dia jangan pencitraan. Terapkan dia itu karakter dan sosok yang Umar yang jagoan itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Ya. Jadi sebetulnya ya Bang Egi dan juga Bang Ahmad, Gus Nur juga yang lain, semuanya para tokoh ya. Dan juga para laskar yang hadir. Sebetulnya negeri ini masih ada jalan walaupun secercah saja ya. Gitu. Yang pertama ya, kalau presiden ini bertobat ya menjadi kepala negara ini bertobat, yakni dia ini menggandrungi Khalifah Umar. Masya Allah. Ya, Masya Allah. dengan gagah perkasa waktu dia kampanye, subhanallah, pakai udeng gitu ya, pakai jubah. Lah, kalau dia bertobat, kepala negara ini mencontoh dia Khalifah Umar, sesungguhnya negara ini dalam tempo 3 bulan selesai ini. Ya, seluruh korupsi akan selesai, keadilan akan tegak, kemakmuran akan tumbuh. Ya, maka kalau tidak bertobat, memang wajib mundur ini Bang Egi ya. Ya. Sebagaimana tuntutan dari TPUA itu. Iya, betul. Subhanallah. Ya, kenapa demikian? Kejadian yang dialami oleh Pak Jokowi ini juga terjadi pada zaman Khalifah Umar. Ya, subhanallah. Ya. Jadi suatu ketika diduga ini Bang, Ya. belum terbukti, diduga Abu Hurairah ini ya melakukan ya menerima hadiah, mungkin juga korupsi, mungkin menerima yang lain gitu. Kenapa? Karena ketika dia menjadi wali, hartanya itu sekian. Setelah menjadi wali itu naik gitu ya. Oh gitu. Makanya dipanggil oleh Khalifah Umar. Ya, di dalam banyak riwayat kalau masalah korupsi, kalau masalah suap menyuap atau hadiah ya disebutkan oleh Rasulullah SAW, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hadayal ummal ghulul. Hadiah untuk para pejabat itu adalah ghulul, khianat. Jadi pengkhianatan. Ya. Jadi Khalifah Umar waktu itu ini Abu Hurairah ini sahabat ini. Ya, banyak meriwayatkan hadis, dia hafal 30 juz. Coba, luar biasa. Terus dituduh pengkhianat. Ya, langsung dipanggil dia. Dipanggil, langsung dihitung harta awalnya berapa, Ya. sisanya disita semuanya. Langsung. Dan dia dicopot, dan dia diadili, dipukul punggungnya oleh Khalifah. Makanya itu tadi Bang Egi menjelaskan itu sebetulnya diambil dulu, kemudian diaudit. Oh gitu. Diaudit. Jangan audit dulu ya. Jangan repot itu, dia menghilangkan barang bukti. Ambil dulu. Betul ya. Ya. Betul. Baru audit. Audit. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi masih ada peluang bagi Pak Jokowi ini sesungguhnya kalau dia bertobat. Karena dia iklannya itu adalah Khalifah Umar bin Khattab, dia itu menggandrungi, Bang. Ya, maka dia jangan pencitraan. Terapkan dia itu karakter dan sosok yang Umar yang jagoan itu ya. Luar biasa. Nah, itu yang pertama, Bang. Kalau tidak, maka betul-betul harus mundur ini. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan oleh seluruh pakar hukum, yang namanya korupsi, yang namanya hadiah, yang namanya riswah, itu bisa masuk dalam kategori extraordinary crime. Betul tidak, Bang? Betul. Subhanallah. Kalau ini tidak dilakukan, berarti mereka itu selama ini adalah yang paling radikal gitu. Karena telah merusak kekayaan negara. Tidak hanya dia ini sesungguhnya radikal,
sesungguhnya mereka yang teroris sebenarnya itu. Ya, karena ini telah menghancurkan, ya, mereka itu bisnisnya sumber daya alam. Ini milik rakyat sumber daya alam itu. Telah dikuasai mereka, telah dieksploitasi, telah dirampok. Ini adalah tindakan teroris yang paling kejam sesungguhnya dibanding teroris yang membunuh. Karena ini bisa memiskinkan dan bisa membunuh. Banyak saudara-saudara kita tidak mampu, dia bunuh diri. Banyak saudara kita tidak mampu berobat kemudian mati. Berapa orang yang mati dibanding yang teroris membunuh 1-2 orang, ya. Nah, itu makanya luar biasa. Maka kita sekarang ini baru mengetahui kenapa ulama-ulama, ya, seperti Habib Rizik bin Syihab, ya, Habib Bahar, Gus Nur, ya, tokoh-tokoh kami dan yang lain sebagainya ditangkapi. Kita baru sekarang ini terbongkar dengan nyata, ya. Kenapa? Agar mereka tidak kritis. Karena korupsi, suap menyuap dan eksploitasi kepada kekayaan alam ini sudah sangat luar biasa, tidak bisa ditutupi lagi. Ya. Nah, maka agar tidak kritis, nah mereka ini dipenjara atau ditangkap. Atau kalau tidak mereka disuap sehingga menjadi kelompok, ya, pendukung mereka. Nah, ini maka ini tidak bisa kemudian dihentikan, ya. Yakni bertobat tadi itu menerapkan atau mengambil hukum yang dilakukan oleh Khalifah Umar atau Pak Jokowi ini mundur. Yang terakhir tentu tidak hanya kami, ya, yang sekarang ini berkumpul menjadi poros Pajajaran. Amin. Yang terdiri dari TPUA, yang terdiri juga dari KPAU, terdiri dari Laskar dan juga ormas-ormas yang lain nanti ini insya Allah berkumpul dan tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan kebenaran sebagaimana juga yang diserukan oleh Pak Mahfud itu, ya. Dia mengatakan 86% pilgub dan pilkada atau juga pilpres itu dibaliknya itu adalah cukong-cukong. Maka rakyat ini harus bangkit untuk bersuara keras menuntut keadilan dan melawan korupsi. Amin. Ini omongannya Pak Mahfud loh ini, Bang. Bisa Ya. dipegang nggak? Ya. Nah, makanya dalam hal ini poros Pajajaran, ya, mengambil satu, ya, peran yang sangat penting. Maka tolong, ya, Bapak Kapolri, apalagi juga yang baru ini adalah Panglima, ya, tidak boleh mengawas-ngawasi kita, ya, apalagi menangkap kita. Justru melindungi kita dan mendukung kita, ya, untuk membongkar dan melaporkan dan mengadili. Insya Allah Indonesia, ya, akan menjadi hebat, ya, sebagaimana yang diharapkan. Amin. Ya, insya Allah juga menjadi macan Asia. Amin. Kalau pemimpinnya betul-betul adalah Khalifah Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, pertanyaan saya belum terjawab. Boleh nggak berbisnis ini pejabat kepada rakyatnya? Tidak boleh. Dia itu pejabat itu sejak awal adalah khadimatul ummah. Melayani rakyat. Ri'ayatus su'unil ummah. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Gitu, ya. Sehingga tidak bisa dipisahkan nanti. Kalau kepala negara di dalam Islam itu malah tidak digaji. Dia hanya dipenuhi kebutuhannya sebagaimana sebelum dia menjadi kepala negara. Misalnya Bang Egy menjadi kepala negara. Seringkali saya lihat dia makan di warung Padang. Nanti tidak boleh dia pindah kepada Starbucks, tidak boleh. Gitu. Harus ukurannya adalah warung Padang. Untuk saya setelahnya restoran Jepang sih. Ya. Jadi dipenuhi, tidak dibayar. Kalau pejabat itu hanya digaji sesuai itu, tidak boleh ada bisnis. Oh, begitu, ya? Karena dia tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau ingin bisnis jangan jadi pejabat. Ada konflik kepentingan berarti? Iya, pastilah. Gitu. Nah, sekarang ini justru negara kita ini adalah perselingkuhan antara birokrat dengan politisi ini sekarang ini, ya, membuat undang-undang hukum-hukum yang kemudian, ya, untuk memperkaya asing-asing dan para pejabat. Jadi Itu. pertanyaan Ustaz, LBP mengaku berbisnis tapi tidak cari untung. Masuk akal ya? Masuk akal nggak? Ya tidak pernah masuk akal. Satu, namanya saja PT gitu. Iya. Masa PT cari rugi? Lah, kalau dia itu seharusnya omongannya bukan begitu, Bang. Gimana? Dia undang langsung KPK.
Dia undang Auditor. Dokter ya Egy Sujana, lembaga-lembaga independen sekarang silakan diaudit. Nah, gitu. Baru kalau ngomong saya enggak cari untung, wah itu tambah bisa dugaan bohong oleh rakyat itu, blunder itu, Bang.